Pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaanmu itu ya akan saya jawab setelah kamu memberikan jawaban tegas. Keuntungan Maria melahirkan Yesus itu apa? Coba tunjukkan kepada saya. Aku baru lihat kamu saja dengan cara kamu begini. Aku sudah melihat kamu ini orang yang sangat berbahaya ya. Kamu itu orangnya sangat pendendam. Kalau aku juga mau katakan begitu banyak Muslim yang menghujat Yesus, kita nggak terlalu kasih masuk di dalam hatinya kami. Tapi kamu ini, baru kata-kata seperti itu kamu sudah seperti cacing kepanasan. Aku terus terang ngeri dengan orang seperti kamu ya. Bilang aja kalau kamu sudah mau lari. Kalau kamu sudah takut. Iya toh? Di mana umat Islam itu menghujat Yesus? Buktikan. Justru hanya Islamlah yang memuliakan Yesus. Menganggap Yesus itu sebagai Rasulullah. Memuliakan dia sebagai orang yang diutus untuk Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel. Sementara Bani Israel yang sekarang dikenal dengan sebutan Yudaisme dalam komunitas mereka tidak pernah menganggap Yesus jangankan sebagai Tuhan, sebagai nabi, sebagai manusia pun tidak. Tuh. Islam mana yang menghujat Yesus? Lalu kemudian sekarang kamu itu ingin lari dari kalimat-kalimatmu, tuduhan-tuduhanmu, hujatan-hujatanmu terhadap Rasulullah dengan mengatakan saya pendendam. Saya tidak pendendam. Justru karena saya kasihan sama kamu, saya ada di grup kalian ini, ingin meluruskan pemahaman kamu bahwa apa yang kamu katakan tentang Rasulullah itu salah. Kalau tidak salah, berarti kamu benar. Dan kalau benar, apa dasar pijakanmu? Kebenaranmu itu berdasarkan apa? Islam paham Al-Quran, Islam paham hadits. Kamu paham apa? Sampai merasa lebih tahu daripada kami yang paham Al-Quran. Membaca Quran saja kamu tidak bisa. Lalu bagaimana kemudian kamu bisa mempertanggungjawabkan hujatanmu terhadap Rasulullah? Kamu katakan dia sodomi. Apa buktinya? Pemahaman apa yang bisa kamu gunakan untuk menjabarkan itu? Membaca Al-Quran saja kamu tidak bisa. Nah, sekarang saya tanya samamu, apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Ada nggak keuntungannya? Jawab. Saya tidak akan jawab sebelum kamu menjawab pertanyaan saya, oke? Jawab dulu pertanyaan saya. Kalau kamu nggak mau jawab, saya akan jawab. Cara kamu untuk berdiskusi dengan saya, aku nggak suka ya. Kamu cuma tahu menyalahin orang lain, tetapi kamu tidak tahu apa yang sudah kamu katakan. Kamu nggak pernah menghujat tentang Tuhan kami, Yesus Kristus. Kamu nggak pernah menghujat. Coba aku tanya kamu. Itu coba itu kata-kata Jo Malindo itu. Apa itu bukan hujatan? Tetapi dia ada di dalam grup ini, kami tetap melakukan dia dengan baik, oke? Kamu ini super egois ya. Kelihatan dari cara kamu super egois. Oke? Oh tidak, Herni. Kamu itu adalah manusia yang tidak tahu apa-apa tentang Islam. Islam itu berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kamu tidak bisa baca Quran. Kamu tidak bisa baca hadits. Tapi mulutmu melebihi isi kepalamu. Mulutmu lebih lebar daripada badanmu di dalam menjabarkan imannya umat Islam. Sementara kamu buta Quran, buta hadits, tetapi pernyataan-pernyataanmu itu sudah melampaui batas. Ya. Sekarang saya tanya, apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Kamu loncat sana sini, kamu gak bisa jawab, malah memberikan pertanyaan kepada saya. Harusnya kamu jawab, karena dengan menghujat Rasulullah itu menandakan bahwa kau lebih tinggi derajatmu daripada umat Islam. Bahkan derajatmu jauh lebih tinggi daripada Rasulullah. Nah sekarang coba kamu buktikan kepada saya. Ya, jika derajat kamu itu jauh lebih tinggi daripada yang kamu hujat, maka apa dasar pijakanmu? Apa yang menjadi disiplin ilmu yang kamu gunakan dengan mengatakan Rasulullah itu adalah tukang sodomi? Ayo, apa pijakanmu? Kamu bisa baca Quran? Gak bisa kan? Nah, karena kamu tidak bisa, berarti kamu hanya berdasar kepada kebencianmu terhadap Islam. Nah, saya malah kasihan samamu, makanya saya tanya, apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Tunjuk satu saja keuntungan Maria melahirkan Tuhanmu. Saya tunggu.
Jadi kamu jangan loncat-loncat, ini grup kalian loh. Ya, ini grup kalian dan saya sudah lama mencari waktu bisa bertemu dengan kamu. Ya, saya tidak pernah kasar dengan orang. Tetapi kali ini saya harus tegas kepada kamu supaya kau ngerti kau itu manusia yang tidak tahu apa-apa. Tidak ada ilmu sama sekali, berani menghujat Rasulullah. Kalau saya menghujat Yesus, tunjukkan di mana saya menghujat beliau. Saya justru mengangkat beliau, mengembalikan beliau kepada derajat yang seharusnya. Dia adalah utusan Allah, dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah. Tidak melebih-lebihkan dan saya tidak kurangi. Dia datang khusus kepada Bani Israel, mengajarkan bagaimana Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Sementara Kristen hanyalah penumpang gelap, termasuk you. Nah, sekarang coba kamu jawab. Kamu adalah pentuhan Yesus. Kamu non-Israel yang menuhankan Yesus. Sekarang saya minta, sebagai wanita yang kelaki-lakian, saya minta sama kau. Tunjukkan kepada saya keuntungan Maria melahirkan sosok Yesus yang adalah Tuhan menurut imanmu. Silakan. Urusannya orang Yahudi, oke? Urusannya orang Yahudi kalau dia tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Urusan dia. Orang Yahudi sampai hari ini masih menantikan Mesias itu. Oke? Dan nanti mereka akan mengakui Yesus setelah Yesus datang untuk kedua kalinya. Nanti kamu lihat sendiri, oke? Kalau kamu bilang orang Yudaisme, orang Israel sana yang tidak mempercayai Yesus, ada sekian persen orang Kristen yang ada di Israel sana, dan itu adalah keturunan orang Israel itu sendiri. Aku punya teman orang Israel yang Kristen. Oke? Orang Israel yang Kristen adalah orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Oke? Takut dengan kamu untuk diskusi, ini tempat aku di sini. Ngapain saya mau takut? Kapan saja kalau aku mau diskusi dengan kau, saya kan lari. Kalau saya lari, saya left. Ngapain takut? Aku kadang-kadang nggak mau respon orang kalau caranya diskusi itu emosional, oke? Dan aku nggak suka diskusi dengan orang yang emosional, oke? Aku suka orang yang tenang kalau mau diskusi, oke? Seumur-umur saya diskusi itu saya tidak pernah emosi. Cuman menghadapi penghujat seperti kamu, wanita yang mulutnya lebar sampai kuping kayak kamu ini, saya harus tegas. Gak bisa dibiarkan mulut kamu itu. Ya, gak bisa dibiarkan mulut kamu itu. Kamu mengatakan perihal yang tidak ada sama sekali ilmumu untuk menerangkan. Kau katakan Rasulullah Muhammad SAW sebagai laki-laki tukang sodomi, tukang cabul, pedofil, dan semua tuduhan hujatan kamu lontarkan dari lisanmu itu, dari mulutmu. Padahal isi kepalamu gak ada. Baca Quran saja kamu gak bisa. Artinya yang kamu lontarkan itu hanyalah kebencian. Nah, saya ini tidak sedang emosi. Saya sedang menggurui kamu. Saya sebagai penginjil, pengikut Yesus yang benar, harus meluruskan akidahmu terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Paham? Jadi sekarang saya ingin tanya samamu. Ya, karena kau tidak ada ilmu tentang Islam, tidak ada pemahaman tentang Al-Quran, hanya mendengarkan fitnahan sesamamu kafir terhadap Rasulullah, maka saya mending membahas tentang imanmu. Kalau saya membahas Quran, maka liurmu akan kehabisan melongok karena kamu nggak tahu apa-apa. Sekarang kita bahas imanmu. Apa keuntungan Maria melahirkan sosok Yesus? Keuntungannya apa? Coba kamu jawab. Saya tidak bisa baca Quran. Untuk apa saya harus baca Quran? Untuk apa saya harus baca hadis? Tetapi saya punya naskah-naskah yang membahas tentang Quranmu dan hadismu, oke? Sekarang saya mau tanya kamu. Walaupun kamu membaca Injil, Alkitab dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia, yang kamu bilang kamu bisa, belum tentu kamu mengerti. Oke? Belum tentu kamu mengerti. Kenyataannya ini sekarang kan, caramu memandang Yesus saja kamu sudah salah memandang. Kalau kamu menganggap ilmu aku rendah, untuk apa kamu mau berdiskusi dengan aku? Itu pertanyaan. Kalau kamu menganggap aku ini tidak punya apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa, untuk apa kamu harus berdiskusi dengan aku? Silakan dijawab, oke? Justru saya hadir sebagai penginjil untuk menyelamatkan kamu. Karena apa yang terlontar dari mulutmu itu tidak berasal daripada ilmu. Sekarang kamu mengaku punya naskah. Naskah apa yang kamu punya? Puisi Hairil Anwar, Duladi Samarinda, Robert Mori. Atau apa yang kamu punya? Naskah-naskah apa yang kamu punya? Lawang kitabmu aja kamu nggak ngerti kok.
Sok lagu punya naskah. Naskah apa yang kamu punya? Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, atau apa yang kamu punya? Jadi saya hanya ingin meluruskan akidahmu. Kalau kamu ingin bercerita, ingin mengungkapkan sesuatu di dunia sosial tentang Rasulullah Muhammad SAW, pijakanmu harus berasal dari kitabnya umat Islam. Harus Al-Quran dan juga kitab hadis sahihah. Jangan link-link sesamamu kufur, pemakan babi, jangan. Ya, kamu menghujat Rasulullah, orang yang dicintai oleh seluruh manusia, selain daripada orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran. Nah, sekarang saya tanya samamu, kamu tidak bisa baca Quran, kamu tidak bisa baca hadits, berarti kamu hanya menghujat, tidak ada ilmu sama sekali. Saya kemudian kamu diundang dalam grupmu ini untuk meluruskan imanmu, meluruskan akidahmu, meluruskan pemahamanmu. Kalau imanmu itu sudah benar, ya sudah benar, tapi jangan kau hujat nabi dari agama orang lain. Betapa banyak orang Islam yang bisa kau contohi bagaimana kami memuliakan Tuhanmu, bagaimana kami memuliakan kitabmu, ya, bagaimana kami memuliakan kalian semua. Itu yang harus kamu contoh. Nah sekarang kamu mengatakan kamu punya naskah. Naskah apa yang kamu punya? Siapa yang bikin naskah itu? Kemudian apa tulisannya di dalam naskah itu? Lalu apa dasarmu memahami naskah-naskah itu? Kamu punya disiplin ilmu apa? Nggak ada kan? Nah untuk itulah kemudian saya katakan, Herni, ya, karena kau adalah wanita, saya katakan sama kamu, sebagai betina, tidak layak kamu itu bersikap seperti itu. Ya, betina itu biasanya santun. Betina itu biasanya sopan di dalam berbicara. Apalagi berbicara kaitannya dengan keyakinan, agama. Harusnya kamu itu memberikan contoh. Ya, jangan kau perlihatkan dirimu itu seperti binatang liar dalam berdiskusi. Tunjukkan bahwa kamu itu wanita, kamu itu penganut kasih, bukan penganut kisah. Nah sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Tadi kan kamu mengatakan, banyak juga orang Israel yang menyembah Yesus. Dari mana ke mana? Itu Israel apa dulu? Ajaran Yesus sampai hari ini itu sudah 2000 tahun lamanya. Itu yang perlu kamu pahami. Nah sekarang saya tanya samamu, apa keuntungan Maria, ibunya Yesus, melahirkan Yesus? Bisa enggak kamu jawab? Kamu pikir kau bisa membaca Quran, kau mengerti itu isi Quranmu sendiri? Belum tentu kau mengerti. Belum tentu kau mengerti. Banyak orang muslim hanya bisa membaca, tetapi tidak mengerti apa maksudnya. Oke, hanya bisa membaca, tapi tidak mengerti. Yang membaca aja tidak ngerti, apalagi you. Yang bisa membaca aja tidak ngerti, apalagi you yang tidak bisa membaca. Ayo, itu kamu sadar sendiri kan? Yang pandai membaca aja belum tentu ngerti. Kenapa? Karena itu adalah kalamullah, kitab termaterai. Ya, apalagi kamu yang tidak tahu Al-Quran, tidak tahu baca Quran, membahas Rasulullah. Kan edan itu namanya. Ibaratnya kamu itu orang buta dari lahir, kemudian kamu bercakap-cakap tentang komponen kapal selam. Atau laksana kamu itu anak SD yang baca sampul buku kedokteran, lalu kemudian kamu buka praktek. Pasienmu orang gila semua. Karena dokternya aja baru anak TK yang baca sampul buku kedokteran, buka praktek, yang datang percaya kepadamu itu orang gila. Ngerti kamu? Nah sekarang saya tanya samamu. Ya, ini kitabmu bahasa Indonesia. Kamu lahir di Indonesia, mengkitabkan kitabmu yang buatan terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Berarti kamu sudah paham. Nah sekarang saya tanya samamu, apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Keuntungannya untuk Maria apa? Coba kamu jawab. Menurut kamu, apa nggak lebar? Saya mau tanya kamu. Kamu jangan menyinggung pribadi saya ya. Kamu jangan menyinggung pribadi saya. Begini caranya kamu berdiskusi yang baik, menyinggung pribadi orang. Kamu pernah sekolah nggak? Kalau kamu pernah sekolah, kamu tahu etika berdiskusi yang bagaimana. Kalau kamu menyinggung pribadi orang,
Itu sudah tidak normal tahu. Aku malas diskusi dengan orang seperti kau. Ngapain kamu singgung nama? Kenapa kamu singgung saya punya pribadi? Mau bilang mulut saya selebar kuping. Urusan apa? Kau pernah lihat saya? Dasar lo. Herni, kamu tahu nggak kalau Rasulullah itu adalah pribadi? Dan kamu sadar tidak apa yang kau ucapkan terhadap beliau? Kamu itu maunya nampar orang, tapi nggak mau disentil. Itulah kamu, karena kebanyakan makan babi. Mulutmu lebih lebar daripada isi perutmu. Kamu nggak mau pribadimu diungkap. Sementara Rasulullah itu adalah pribadi manusia suci yang disucikan. Kamu katakan beliau adalah pemerkosa anak kecil, tukang sodomi, perampok dan seterusnya. Pijakanmu mengatakan itu apa? Disiplin ilmu yang kamu kuasai itu apa? Coba. Ayo, sementara dirimu yang mengaku Tuhan, mengaku manusia, mengaku orang sehat, mengaku paling hebat, mengaku di atas daripada umat Islam, nyatanya kamu menyembah manusia. Sebabi-babinya babi tidak menyembah babi. Seanjing-anjingnya anjing tidak menyembah anjing. Lah kamu mengaku manusia hebat, menghujat Rasulullah, tapi dalam kehidupanmu kamu menyembah manusia. Kenapa tidak sekalian aja kentutnya Yesus kamu sembah? Ayo, sadar enggak kamu itu? Jadi gini loh, kalau kamu ingin dihargai, tolong kalau diskusi itu menggunakan analisa akal, menggunakan analisa ilmu. Ada dalil akli, dalil nakli. Jangan cuma sembarangan kamu ngomong. Kamu katakan Rasulullah begini, apa pijakanmu? Sebutkan dalilnya. Kamu katakan Rasulullah seperti ini, apa pijakanmu? Sebutkan dalilnya. Layaknya saya dan debater-debater Islam ketika menyatakan tentang nabimu, menyatakan tentang Rasulmu, menyatakan tentang Tuhanmu, itu disertakan dengan dalil-dalil yang ada dalam kitabmu. Gitu loh. Orang berilmu itu kayak gitu, orang waras itu kayak gitu. Nah, saya lihat dari kamu, ya, yang saya lihat dari kamu itu dibalut dengan kebencian terhadap Islam. Padahal kamu sudah menikmati udara segar hidup di negara ini yang diperjuangkan oleh umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Paham kamu? Coba kamu periksa seluruh makam-makam pahlawan. 99% itu adalah umat Islam. Dan dia adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika mereka berhasil mengusir Kristen yang datang di bawah bendera Belanda, Portugis, dan lain-lain sebagainya, umat Islam yang memperjuangkan dan mempertaruhkan nyawanya tidak mengusir para budaknya, sehingga kamu masih ada. Ngerti kamu? Jadi harusnya kita ini satu negara saling menghargai. Pernah tidak kamu lihat debater Islam selevel saya ini mengatakan Paulus itu sebagai Rasul dengan sebutan yang lain-lain? Enggak kan? Apalagi Yesus. Yesus adalah manusia suci. Dia adalah Rasul. Dia adalah Nabi. Dia adalah jalan keselamatan dan hidup bagi Bani Israel. Tidak layak bagi orang Muslim untuk menghujat beliau. Lah kamu sudah betina, tua lagi, menghujat Rasulullah berlebihan. Tapi ilmunya nggak ada. Giliran ditanya apa keuntungannya Maria melahirkan Tuhanmu, kamu nggak bisa jawab apa-apa. Ini sebagai terapi buat kamu. Lain kali kalau kamu ikut debat, itu lisan disekolahin dulu. Ngerti? Kalau saya mengatakan nabimu itu tukang berzina, itu kan pandangan saya. Itu kan pandangan saya. Kalau kamu juga mengatakan bahwa Yesus itu ada Tuhan seperti ini, ada Tuhan kok begini, ada Tuhan kok begini. Itu kan pendapat kamu. Saya menghargai pendapat kamu. Kenapa kamu tidak menghargai pendapat saya? Kalau saya bilang nabi kamu pembunuh, itu kan pendapat saya. Kenapa mesti kamu marah? Kalau kamu nggak merasa bahwa itu tidak benar, ya jelasin bahwa itu tidak benar. Dengan asumsi, dengan dalilnya seperti ini. Oke? Demikian pula kalau kalian mengatakan, Yesus kok gini-gini, Yesus kok gini-gini, kami jelasin. Sesuai dalil kami. Kenapa kamu marah? Aneh kan, lucu ya? Aneh kamu orangnya. Memangnya orang di seluruh dunia ini yang miliar ini harus semua sama satu pikiran memandang Islam? Kamu ini gimana sih? Aduh. Loh, silakan dengan konsep imanmu. Silakan dengan pemahamanmu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam.
Tapi yang kamu tidak sadari adalah kamu mengucapkan suatu kalimat-kalimat yang tidak berdasar daripada ilmu. Itu pemahaman pribadimu, simpan di rumahmu, telan mentah-mentah. Layaknya saya memahami tentang imanmu di luar konteks daripada kitabmu, saya telan, saya tidak jabarkan di dalam debat. Nah, kalau saya mengatakan kepadamu, kamu menyembah manusia, wajar. Di mana Yesus katakan itu kalau dia adalah manusia? Matius 12 ayat 50. Apa kata Yesus? Atau kita mundur ke ayat 49. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang membawa berita kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Berarti orang-orang Bani Israel yang taat kepada pengajaran Yesus, yang ikut pada ajaran Nabi Musa, itu bukan hambanya Yesus, tetapi saudaranya Yesus. Saudara laki-lakinya Yesus, saudara perempuannya Yesus. Sementara kamu siapa? Kamu menghambakan diri kepada Yesus. Sementara orang yang taat kepada Tuhannya Yesus dianggap saudara oleh Yesus. Dianggap saudara laki-laki, dianggap saudara perempuan. Dan bahkan dianggap sebagai ibunya Yesus. Itu pernyataan siapa? Pernyataan Yesus sendiri. Di mana diterangkan? Matius 12 ayat 49 sampai ayat 50. Jelas, akurat. Berarti orang yang menyembah Yesus itu orang gila. Karena orang yang menyembah Yesus itu tidak pernah diajarkan di dalam pengajaran Yesus. Bahkan Yesus mengatakan dengan tegas, orang yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah saudaraku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah ibuku. Berarti Yesus mendudukkan dirinya sebagai manusia, bukan mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau saya katakan yang menyembah Yesus yang adalah manusia, orang gila, itu wajar. Apa pijakannya? Dalil kitabmu. Nah, sekarang kamu mengatakan tentang Rasulullah. Apa dasarmu? Kamu katakan, itu kan pemahaman saya sendiri. Nah, kalau pemahamanmu sendiri, telan aja sendiri. Bawa sampai dikubur. Jangan keungkapkan kalau tidak ada dasar pijakanmu. Karena kenapa? Ini grup debat lintas agama. Ngerti nggak kamu? Kamu pernah sekolah kan? Nah, kalau di dalam grup debat, berarti Anda datang mewakili agama Anda harus punya amunisi ilmu tentang kitabmu dan kitab lawanmu. Seperti saya layaknya. Saya punya ilmu Quran, saya punya ilmu kitabmu. Bahkan saya lebih menguasai kitabmu daripada you dan buyutmu. Itu yang perlu kamu paham. Jadi kalau kau bercerita tentang Islam, saya senang sekali. Bercerita tentang Al-Quran, senang sekali. Saya udah puluhan tahun mencari Kristen yang bisa membahas Quran. Tapi tidak pernah menemukan. Yang saya temukan adalah betina dan jantan yang kayak kau ini. Mengatakan Rasulullah tukang sodomi, mengatakan Rasulullah tukang zina dan hal lain sebagainya. Apa pijakanmu? Apa dasarmu? Disiplin ilmu yang kamu punya itu apa? Hah? Tidak ada sama sekali. Itu hanya berdasarkan atas kebencianmu. Karena terlalu banyak kau makan makanan haram yang diharamkan oleh Yesus. Jadi lain kali saya sampaikan samamu. Ini pelajaran buat kau ya Herni ya. Saya ingatkan samamu sekali lagi. Negara ini adalah negara hukum. Kamu tidak boleh menghujat seseorang di atas daripada ilmu yang kau kuasai. Ngerti kamu? Membahas tentang Rasulullah harus punya dalil. Kenapa kau katakan dia tukang sodomi? Apa dalilnya? Kenapa kau katakan dia orang tukang berzina? Apa dalilnya? Itu kecuali kalau kamu gosip di gereja, itu lain cerita. Tapi kalau di debat, di grup debat, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang terlontar dari mulut kau itu yang lebar sampai kuping itu. Ngerti kamu? Kalau kamu mau meluruskan apa yang salah yang saya katakan tentang nabimu, silakan. Tetapi kalau kamu ingin menyinggung pribadi orang, saya nggak mau berdiskusi. Nggak ada untungnya buat saya. Oke, nggak ada untungnya buat saya. Kalau kamu ingin meluruskan apa yang menurut kamu salah, silakan. Tetapi maaf ya, bukan dengan cara emosional. Oke? Bukan dengan cara emosional. Kita ini bukan orang pinggir jalan ya, ngobrol di pinggir jalan. Oke? Forum ini, forum diskusi yang baik dengan
ilmu yang baik, bukan dengan emosional. Oke, dengan kata-kata yang segala macam. Kalau saya mengatakan Nabi kamu begini-begini, hey, memangnya semua orang Kristen harus sama punya pandangan tentang nabimu. Muslim aja pasti berbeda cara memandang nabimu. Tidak semua pasti sama. Oke? Kamu ini egois ya, sangat egois kamu. Saya tidak sedang emosional. Ini saya sedang tegas. Kamu harus bedakan. Emosi dengan tegas itu beda. Arti kamu? Pernah sekolah nggak? Emosi dengan tegas itu beda. Ini pelajaran supaya kamu itu tidak mengulangi kesalahan yang kamu lakukan itu. Ya. Sekarang kamu minta saya meluruskan. Sekarang saya minta kamu tunjukkan dalilnya. Rasulullah tukang sodomi itu mana dalilnya? Apa yang kau jadikan sebagai dasar mengatakan itu? Nggak ada kan? Terus apa yang mau diluruskan? Apa yang terlontar dari fitnahanmu itu hanya buah dari hasil ajaranmu. Kebencianmu terhadap Rasulullah Muhammad SAW yang membuahkan hasil sehingga kau mengatakan itu. Ya, saya tidak sedang marah dan kamu tidak pantas untuk saya marahi. Kau bukan siapa-siapa. Saya hanya meluruskan pemahamanmu karena kau adalah debater yang mewakili agamamu. Tidak layak sebagai orang yang mengaku beragama, ya, memfitnah, menghujat Rasulullah, di mana Rasulullah itu adalah Rasul yang dimuliakan oleh umat Islam yang mayoritas di negara ini. Itu yang perlu kamu pahami. Ini peringatan buat kamu. Ini saya sedang tidak marah. Saya lagi tegas. Ngerti? Ya, saya tidak digaji untuk marah-marahi samamu. Saya cuma kesian sama kau. Kalau setiap kau berdebat selalu kau bawa-bawa nama-nama Rasulullah dengan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Paham? Kalau kau ingin berdiskusi, ambil ayat dari Al-Quran. Kamu tidak ngerti, tanya. Jangan justru kau menghujat. Ya, hujatan-hujatanmu itu sangat luar biasa itu hujatanmu. Ya. Jadi ini pelajaran buatmu, kamu jangan mengulangi lagi sesuatu, kamu lontarkan dari mulutmu sesuatu yang tidak ada ilmunya di dalam kepalamu. Ngerti kamu? Hey, saya bilang sama kamu ya, itu kata-katamu sendiri bagaimana? Sampai keluar kata-kata binatang dari mulutmu? Oke? Sampai singgung Tuhan kami? Itu kan urusan kamu dengan punya Tuhan. Nabimu aja dibilang begitu, kamu marah. Loh, apa masalahnya? Kalau saya berpandangan begitu, karena memang saya merasa aneh, ada kok orang punya istri sampai 21. Coba kamu pikir itu baru satu saya bilang. Terus kenapa nabimu harus mati diracun sama wanita Yahudi? Kenapa dia diracun? Coba aku tanya sama kamu. Berarti wanita ini benci sama nabimu sampai dia racun. Kenapa diracun? Ini pertanyaan penting untuk kamu pikirkan. Oke? Sekarang kamu sudah menyatakan diri kan? Sudah menyatakan hujatanmu kan? Sekarang kau tidak ingkari kan hujatanmu? Kamu hujat Rasulullah mengatakan beliau beristri 21. Coba kamu tunjukkan siapa saja istri-istri beliau. 21 orang itu coba kamu tunjukkan. Sebut satu persatu. Karena pemahamanmu jauh di atas orang-orang Islam, maka kamu wajib untuk menunjukkan tuduhanmu itu. Siapa saja nama istri beliau dan bagaimana kronologis beliau sampai kamu mengatakan bahwa istrinya 21 orang. Silakan. Ayo Herni, silakan Her. Buktikan ya bahwa kamu punya ilmu. Bahwa saya tidak salah menegaskan kepadamu, kamu itu tidak ada ilmu sama sekali. Sekarang kamu tunjukkan istri Rasulullah 21 orang itu yang mana saja. Tunjuk. Ya, nggak pakai lama. Mana buktinya Rasulullah punya istri 21? Silakan. Oke, aku jawab satu ya. 21 istrinya Muhammad ya, aku jawab ya. Tetapi setelah itu aku nggak mau lanjut dengan kamu. Oke, aku malas dengan kamu. Perutku langsung sakit loh. Benar, perutku langsung sakit. Setelah saya menjawab ini, 21 istrinya Muhammad, aku mau kaki alias kakak. Kamu tahu artinya kaki dan kakak? Silakan kamu lihat di kamusnya bahasa Ibrani, oke?
Daftar nama istri Muhammad sebanyak 21. Heran kan, di dunia ini ada seorang nabi yang teladan punya istri 21. Pertama Khadijah, oke? Kedua Saudah yang gendut itu. Ketiga Aisyah yang umur 6 tahun dikawinin. Kemudian keempat Ummu Salamah, oke. Kelima Hafsah, oke. Hafsah yang ketahuan ya Muhammad waktu bersetubuh dengan siapa di rumahnya ini loh, dengan Maria Koptiah, oke. Itu seberapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang keenam Zainab. Siapa itu Zainab? Itu mantan istri anak angkatnya loh. Kalau budaya Arab itu nggak pantas orang mengawini istri anak angkat. Anak angkat itu tahu nggak? Itu sudah seperti anak sendiri. Oke. Itu udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Udah 6 ya. 7. Jawariyah. 8. Ummah Habibah. 9. Sudah 9 ya. Safiyah. Oke, Safiyah 9 ya. Maimunah. Oke. Fatimah. Apalagi? Hen. Asma. Zainab. Hablah. Kemudian Asma ya. Maria Koptik. Ya. Terus apa lagi nih? Ya. Kemudian Rehana. Rehana itu gundiknya kan. Sama dengan Maria Koptik juga gundiknya. Nah, kemudian ada yang suka rela menyerahkan diri. 4 orang. Ummu Sarik, Maimunah, Zainab. Siapa lagi? Kanlah. Apa? Coba itu. Sudah berapa semua? 21 kan? Oke, saya nggak mau lanjut diskusi dengan kamu. Silakan kamu cari partner diskusi kamu yang baik ya. Aku nggak mau. Aku mau ke kaki dan kakak. Oke? Aduh, benar-benar betina ini kasihan kali. Masa Fatimah juga kau sebut sebagai istrinya? Itu adalah anak Rasulullah. Dodol. Nah itu makanya aku bilang, saya tidak sedang marah. Saya hanya kasihan sama kamu. Sebagai betina, kenapa saya sebut kau betina? Kau kan domba. Orang Kristen kan ngakunya domba. Domba itu apa? Manusia atau hewan? Hewan. Maka pantas kau disebut betina. Kamu jangan marah kalau disebut betina, karena memang kamu domba. Tapi sayangnya, serigala yang nyamar jadi domba. Kamu sebut susunan 21 istri Rasulullah dengan memasukkan nama Fatimah. Itu anaknya, dodol, tuyul. Sekalian aja bilang 40, tambah aja. Siti Ruqayyah, Siti Maimunah, Siti Naridong, terus Suraijaz. Sebut aja semua. Sulaika, Nur Samsi, Nur Hasina. Sebut aja semuanya. Kamu bilang 47 atau 49. Salah-salah 21. Belum bisa membandingi istrinya Daud. Belum bisa membandingi istrinya Salomo yang ratusan, 600-an, bahkan ada yang ribuan. Jadi kamu itu, saya katakan, kamu kalau mau membahas tentang Islam kudu pakai ilmu. Ya. Kenapa saya tegas samamu? Saya belum pernah setegas ini kepada siapapun. Apalagi kepada umat Kristen. Nggak pernah. Cuman karena mulutmu itu yang terlalu kurang ajar. Ya. Jadi kamu kalau bercerita tentang Islam kudu wajib pakai ilmu. Sekarang kau katakan istrinya Rasulullah 21. Kau masukkanlah Maimunah, kau masukkanlah Fatimah, kau masukkanlah Zahra, kau masukkanlah Salihah dan seterusnya. Apa-apaan itu? Sekalian aja kau masukkan di dalam Agnes Monica. Ya. Masukkan di dalam siapa lagi? Inul Daratista. Sekalian aja masukin itu. Masukkan aja Mbak Fitri. Nah, siapa lagi yang kau masukkan? Aidillah Fitri. Masukkan aja semua itu namanya. Ponia Kadam. Masukkan Irna Maulida. Sekalian masukkan. Masukkan itu semua supaya lengkap sampai 50 supaya kau puas. Ambek muami. Kamu diketawain anak saya masih SD. Benar-benarlah kau ini ya. Saya dengar VN kamu sekali lagi, awas kamu.
kamu mulai sekarang, kami ini pelajaran buat kamu ya Herni ya. Ini dunia debat. Kita harus menyampaikan kebenaran. Ya, sebenci-bencinya kamu terhadap Islam, kamu jangan pernah mencoreng ajaran agama Kristen dengan caramu seperti itu menghujat Rasulullah. Paham kamu? Ya, sebenci-bencinya kamu. Ngerti? Ya, kamu harus belajar banyak tentang Islam kalau kamu mau membahas tentang Islam. Dan kamu harus menguasai kitabmu sebelum kamu bahas dunia debat. Itu yang perlu kamu pahami. Nah, kalau saya tanya apa dasarnya kau mengatakan 21? Dari mana dalilnya? Apa yang menjadi dasar pijakanmu mengatakan itu? Sumber ilmumu apa? Disiplin ilmu yang kau punya apa? Nggak bisa kan? Nah, belum lagi hadis-hadis itu kalau kita bahas. Hadis dari mana, kitab apa kamu dapat, bagaimana sanadnya, bagaimana matannya, bagaimana perawihnya, bagaimana hubungannya dengan Al-Quran dan seterusnya. Gak bisa kamu. Jadi kamu itu jangan menganggap membahas Islam itu segampang membolak-balikkan telapak tangan layaknya membahas kitabmu. Kalau kitabmu iya. Apa yang bisa disembunyikan dari kitabmu? Tidak ada yang bisa kau sembunyikan, semua terungkap dengan baik. Dan bisa diketahui oleh semua orang. Tapi kalau mengenai Islam, kudu wajib pakai ilmu. Istri Rasulullah 21. Siapa diantaranya? Ada Fatimah. Itu anaknya, dodol. Si Herni udah kabur ya. Mudah-mudahan ini pelajaran buat dia. Lain kali ya, saya ingatkan kepada teman-teman yang lain, jangan menghujat. Ya, katakanlah sesuatu dengan sebenar-benarnya, berdasarkan dalil, berdasarkan fakta, berdasarkan sejarah. Jangan hanya mengatakan sesuatu yang hoaks tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Itu loh, itu pelajaran buat teman-teman Kristen. Ini grup kalian, ya. Kalau Anda ingin membahas tentang Islam, kudu wajib kuasai Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih. Harus menguasai ulumul Quran, ulumul hadits kalau mau membahas Al-Quran. Kenapa? Karena Islam itu menjadi Islam karena paham kitabnya. Tidak seperti agama lain, mengimani agamanya karena tergiur oleh janji-janji yang ada di dalamnya. Kalau Islam tidak. Ya, jadi ini pelajaran buat yang lain. Tolong lain kali jangan menghujat berlebihan. Kalau Anda ingin belajar, ingin bertanya, silakan. Tapi kalau sampai mengatakan Rasulullah tukang sodomi, Rasulullah itu pedofil, Rasulullah itu pembunuh, Rasulullah itu perampok, pemerkosa, dan lain sebagainya, itu jangan sekali-sekali ucapkan kata-kata seperti itu. Ya, ini pelajaran buat kalian. Kita boleh beda agama, tetapi jangan saling menyakiti. Sebaiknya jangan saling menyakiti. Di dunia debat itu sampaikan aja apa yang benar, apa yang salah. Kalau ada yang salah dengan Islam, jabarkan seperti apa yang benar. Layaknya kami menjabarkan ajaran Kristen yang benar itu seperti ini loh, ajaran Yesus. Ya, tapi kalau ajaran Kristen ya memang kan ajarannya menyembah kepada manusia, silakan aja. Tetapi kami sebagai orang yang mengetahui ajaran Yesus harus meluruskan ajarannya dia, kan gitu. Jadi ini pelajaran kepada saudari Herni dan juga pendeta-pendeta yang lain, tolong ya. Kita mewakili agama kita, maka kita harus memperlihatkan contoh yang baik. Saya tidak marah loh. Ini cara saya dalam ini adalah retorika yang saya gunakan dalam penekanan atau penegasan terhadap sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ya. Jadi jangan teman-teman berharap mengatakan, wah, ini Zulkifli ngamuk. Enggak. Saya memang seperti itu. Di dunia nyata saya kalau bicara seperti itu kepada teman-teman, apalagi kalau di lapangan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini peringatan buat kita ya, dan juga peringatan buat saya. Tidak boleh saling menghujat, tidak boleh mencaci maki, apalagi tidak memiliki dasar ilmu pijakan. Kalau hanya berdasarkan link-link, itu tidak boleh. Ya, karena kebenaran sebuah link itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harus berdasarkan ilmu, memiliki kaidah-kaidah ilmu yang dikuasai, yang punya dasar, baru bisa mengatakan, apalagi di dunia sosial. Ya, saya kira seperti itu. Si Herni udah kabur ya, mudah-mudahan ini pelajaran buat dia. Lain kali ya, saya ingatkan kepada teman-teman yang lain, jangan menghujat. Ya, katakanlah sesuatu dengan sebenar-benarnya, berdasarkan dalil, berdasarkan fakta, berdasarkan sejarah. Jangan hanya mengatakan sesuatu yang hoaks
tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Itu pelajaran buat teman-teman Kristen. Ini grup kalian, ya. Kalau Anda ingin membahas tentang Islam, kudu wajib kuasai Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih. Harus menguasai ulumul Quran, ulumul hadits kalau mau membahas Al-Quran. Kenapa? Karena Islam itu menjadi Islam karena paham kitabnya. Tidak seperti agama lain, mengimani agamanya karena tergiur oleh janji-janji yang ada di dalamnya. Kalau Islam tidak, ya. Jadi ini pelajaran buat yang lain. Tolong lain kali jangan menghujat berlebihan. Kalau Anda ingin belajar, ingin bertanya, silakan. Tapi kalau sampai mengatakan Rasulullah tukang sodomi, Rasulullah itu pedofil, Rasulullah itu pembunuh, Rasulullah itu perampok, pemerkosa, dan lain sebagainya, itu jangan sekali-sekali ucapkan kata-kata seperti itu. Ya, ini pelajaran buat kalian. Kita boleh beda agama, tetapi jangan saling menyakiti. Sebaiknya jangan saling menyakiti. Di dunia debat itu sampaikan aja apa yang benar, apa yang salah. Kalau ada yang salah dengan Islam, jabarkan seperti apa yang benar. Layaknya kami menjabarkan ajaran Kristen yang benar itu seperti ini loh, ajaran Yesus. Ya, tapi kalau ajaran Kristen ya memang kan ajarannya menyembah kepada manusia, silakan aja. Tetapi kami sebagai orang yang mengetahui ajaran Yesus harus meluruskan ajarannya dia, kan gitu. Jadi ini pelajaran kepada Saudari Herni dan juga pendeta-pendeta yang lain, tolong ya. Kita mewakili agama kita, maka kita harus memperlihatkan contoh yang baik. Saya tidak marah loh. Ini cara saya dalam ini adalah retorika yang saya gunakan dalam penekanan atau penegasan terhadap sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ya. Jadi jangan teman-teman berharap mengatakan, wah, ini Zulkifli ngamuk. Enggak. Saya memang seperti itu. Di dunia nyata saya kalau bicara seperti itu kepada teman-teman, apalagi kalau di lapangan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini peringatan buat kita ya, dan juga peringatan buat saya. Tidak boleh saling menghujat, tidak boleh mencaci maki, apalagi tidak memiliki dasar ilmu pijakan. Kalau hanya berdasarkan link-link, itu tidak boleh. Ya, karena kebenaran sebuah link itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harus berdasarkan ilmu, memiliki kaidah-kaidah ilmu yang dikuasai, yang punya dasar, baru bisa mengatakan, apalagi di dunia sosial. Ya, saya kira seperti itu. Saudara-saudaraku Kristen, saya himbau untuk tidak menggunakan voice note ketika menanggapi Zulkifli. Karena apa? Karena VN kalian, voice note kalian akan dicuri dan diupload ke YouTube untuk mencari keuntungan sendiri, keuntungan dirinya sendiri, keuntungan dompetnya sendiri, keuntungan finansialnya sendiri, keuntungan perekonomian dia sendiri. Bukannya apa? YouTube-nya itu menjauhkan manusia daripada yang hak, menjauhkan manusia daripada kebenaran, menjauhkan manusia daripada hidayah dari Tuhan Yesus. Tetapi hanya memberikan keuntungan secara sepihak. Bahkan dia ngemis-ngemis, mohon-mohon untuk tidak skip iklan kepada para penontonnya. Apa tujuannya sebenarnya dia membuat channel YouTube? Apakah mencari kebenaran? Ataukah memberitakan kebenaran? Atau cuma nyari isi kantong doang? Supaya kantongnya nggak tipis terus. Makanya dia menggunakan voice note kalian, memanfaatkan kalian, dan mencuri VN kalian tanpa seizin kalian, lalu menguploadnya untuk mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil yang haram. Nah, Zulkifli ini tidak ada bedanya dengan Yudas Iskariot, yang demi 30 keping perak, yang demi recehan, yang demi kantong kesenangannya sendiri, dia menipu banyak orang, menjual kebenaran dengan 30 keping perak. Nah ini, seperti inilah Zulkifli. Jadi kalian tidak perlu, kalau mau debat sama dia, tunggu dia typing dulu, baru kita tanggapi typingnya. Kalau misalkan dia voice note, gak usah didengerin, itu cuma ocehan dari orang-orang yang tersesat, itu cuma ocehan dari orang-orang yang kurang keuangan, kurang perekonomian. Ya, ekonominya lagi terguncang dan terganggu, maklum pandemi. Kalau kita kan umat Kristen, walaupun pandemi tetap dipelihara Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan, ya kan? Kita malah sering kasih sembako, sering ngasih bantuan, walaupun lagi pandemi, nggak pandemi, kita selalu memberikan bantuan kepada orang-orang Islam yang terkena azab Allah, ya kan? Bantuan dari orang Kristen, sampai mereka fitnah ada pemurtatan lewat Indomie, itu kan karena mereka saking terguncangnya mental mereka, oleh karena Kristen ini selalu terpelihara dan membagi berkat Tuhan kepada orang-orang Islam yang tidak mereka urus, ya, yang terkena azab Allah. Jadi oleh karena itu, bukan kita kalah debat,
Kita tidak pernah kalah debat, apalagi saya tidak pernah kalah debat dengan dia. Justru dia yang nyungsep sampai menfitnah saya S2 teologi. Nah ini, supaya apa? Supaya kalau dia nyungsep kalah sama saya, dia fair gitu loh. Kelihatan dia, oh wajar, Zulkifli kan orang yang bego, orang yang bodoh gitu loh. Wajar kalau kalah debat dengan S2 teolog. Padahal saya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai S2 teolog. Itu cuman hayalan dia saja, di dalam impiannya dia saja melawan S2 teolog. Jangankan melawan S2 teolog. Melawan jemaah biasa seperti saya aja, Ustadz Malik Ferguson yang lebih ngerti Quran daripada dia, nggak mampu dia ngelawan saya. Apalagi dihadapkan langsung dengan S2, ya kan? Babi kalang kabut, nyungsep dia. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi saya himbau untuk kalau mau berdebat dengan Zulkifli, lebih baik menggunakan typing. Kalau dia VN, kalau misalkan dia berkuar-kuar menggunakan voice note, nggak perlu kalian tanggapi, nggak perlu kalian kepancing. Nggak usah diputer, nggak usah didengerin. Tunggu dia mau typing, baru kita berdebat. Enak aja. Dia ini bikin channel YouTube bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk memberikan kebenaran, tetapi untuk mencari isi kantongnya sendiri yang lagi tongpes. Tahu tongpes? Kantong kempes. Itu ya. Tidak perlu kalian gubris. Kayak kita bisa berdebat dengan banyak Islam selain daripada dia. Di sini banyak sekali kok. Yang Islam nggak jualan channel YouTube, gak jualan voice note kita, gak mencuri voice note kita untuk mengisi pundi-pundi kekosongan kantongnya sendiri. Itu ya. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kalau yang kalian sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, harusnya kalian itu berterima kasih kepada saya. Bukan malah bahu-membahu sembunyi ketika saya nongol. Kick aja saya dari grup kalian. Buat apa kalian undang saya di forum kalian sebagai tamu di sini kalau kalian tidak mau menyampaikan kebenaran? Tapi karena yang kamu sampaikan itu, yang kalian sampaikan itu bukan sebuah